Dungeons and Dragons adalah permainan legendaris dari tahun 80-an yang sering kita lihat di Stranger Things, Big Bang Theory, dan Community. Beberapa bulan lalu gue mengeluarkan video nyobain main Dungeons and Dragons. Nah, karena komentarnya positif dan pada minta lanjutan, kami buatkan lanjutannya. Jadi akan ada 7 video lanjutan cerita Dungeons and Dragons kami. Dengan judul petualangan baru, yaitu Bangkitnya Perajut Waktu. Episode 1 sampai 7. Nah, di video ini gue bikinin rangkuman cerita dalam video pertama. Karena video tersebut 2 jam lebih, siapa tahu ada yang belum nonton. Dan buat yang udah, sekalian ingetin lagi ceritanya seperti apa. Mari kita mulai. Jadi cerita kita bermula pada sebuah kota bernama Willowbrook. Di sebuah bar, kita berjumpa dengan Profesor Elara. Namaku adalah Profesor Elara. Yang mengumpulkan 4 orang petualang untuk membantunya. 4 orang tersebut adalah Grok Bambrok, Bard dengan flute magisnya. Rael, klerik yang diutus oleh dewanya. Drax the Slayer, barbarian yang terkenal kuat di pasar daerah tempat tinggalnya. Dan Marcus Smart, warlock yang merupakan anak raja dari desa seberang. Setelah mereka semua berkenalan, Profesor Elara mengutamakan maksudnya. Dia ingin mereka berempat untuk membantunya mengambil sebuah buku diary di sebuah rumah kosong di sudut kota. Hanya itu informasi yang dia sampaikan. Saya perlu kalian untuk mengambil sebuah buku diary. Wah. Dari dalam rumah itu. Awalnya mereka tidak yakin dengan tugas yang diberikan, namun setelah berdiskusi, mereka mau membantu dengan imbalan 10 gold. Kita terima saja pekerjaannya. Kenapa? Karena 10 gold itu berarti buat kita. Nggak usah ditawar-tawar, mending kita pergi sekarang. Boleh, kalau emang itu mau bro. Drax setuju. Setuju. Perjalanan mereka dimulai ke arah selatan ke rumah dengan pagar tinggi dan hiasan ukiran naga. Buku yang dimaksud ada di dalam sana. Suasana kota sore hari membuat kota semakin dingin. Setengah jam berjalan, mereka sempat ingin mencari tahu apakah ada hewan yang bisa saja memberikan informasi. Apakah di jalan menuju rumah itu ada binatang, ada hewan? Oke, roll perception check. Oh, oke. Kaget gue. Cuma nanya dong perasaan. Ketika Brok Bambrok melihat-lihat di sekeliling, tidak ada satupun binatang yang terlihat. Oke. Hanya burung-burung di langit yang sedang berterbang. Semakin dekat dengan tempat tujuan, mereka sudah bisa melihat rumah dengan ukiran naga sesuai yang diceritakan Elara. Tapi tempat itu dijaga oleh 2 orang. Encus mencoba membujuk para penjaga untuk membiarkan mereka masuk. Ditemani oleh De, mereka mendekat ke arah penjaga. Sayangnya bujukan mereka tidak mempan. Apa maksud kalian? Tidak ada yang lebih penting dari kita di sini berdua. Deh. Terus melihat mereka berdua kesulitan, Grok dan Rael membantu mereka. Grok dengan mantra tidur berhasil membuat 2 orang tertidur pula. Grok Bambrok mengibaskan tangannya, lalu dia wow. setelah Brok Bambrok berlari menggandeng Rael sambil bernyanyi, lalu dia tiba-tiba wak dari tadi. 2 penjaga tadi tiba-tiba gebrak. Berhasil kita. Ketika para penjaga tertidur, mereka menggeledah dan menemukan kertas yang memberitahukan bahwa hati-hati karena di dalam ruangan mungkin ada perangkap. Udah banyak perangkap lagi. Dengan kekuatannya, De menobrak pintu masuk dan pintunya pun terbuka. Di dalam ternyata ada 3 orang. Aduh, ada orang lagi. Apa ini? Apa? Dan mereka terlibat dalam pertarungan mengalahkan 3 orang tersebut. Mereka mengeluarkan keahlian mereka untuk mengalahkan musuh. Grok dengan flute yang bisa mengeluarkan Mage Hand, Rael dengan kemampuannya mengeluarkan cahaya dari langit, De dengan kapak besar mematikan, dan Encus dengan Eldritch Blast. Singkat cerita, pertarungan mereka menangkan. Gokil. Kita belum manfaat. Kita memang satu ras yang benar, berarti kita satu ras. Dari tadi kita berantem, suling nggak keluar. Suling nggak keluar. Para musuh tergeletak, di hadapan mereka sekarang ada pintu besar. Grok mencoba mendekatkan telinganya ke pintu, mendengar suara yang tidak jelas. Menjadi yang paling kuat dan mendorong pintu besar tersebut, dan ternyata dia terkena perangkap, ada gas beracun. Waduh. Ada gas berwarna hijau. Nah, kena trap lu mang enak. Grok yang punya Mage Hand berinisiatif untuk meraba, mencari tahu ada apa saja yang bisa membahayakan mereka. Mage Hand gue, grepe-grepe. Berapa? Dan benar saja, ketika tangan magis Grok menggeser lukisan, ada pisau tajam yang akhirnya terlepas. Namun berkat Mage Hand, mereka aman. Ada beberapa jarum.
Pintar. Jatuh ke lantai. Grok menggunakannya lagi, meraba, memutar sebuah tuas yang ternyata merupakan tombol untuk membuka sebuah pintu bawah tanah. Sekarang pintu tersebut terbuka. Lantai bergetar. Wah, apa ini? Terbuka sebuah pintu menuju ke bawah tanah. Bawah tanah. Mengendap-endap mereka turun melalui tangga ke ruang bawah tanah tersebut. Berhasil turun dengan sangat mengendap-endap ya. Tidak kedengeran gitu. Hanya di belakang ada suara geletak, geletak gitu. Ada satu orang terpeleset. Aduh. Nah itu yang satu tuh. Ini satu. Siapa lagi kalau bukan dia? Di tengah perjalanan terdengar suara orang yang mengetahui ada mereka di sana. Mereka tetap memutuskan untuk turun, tiba di ruangan seperti sebuah perpustakaan. Nah, di tengah ruangan terdapat sebuah buku yang diletakkan di atas sebuah stand dihalangi oleh cahaya. Mereka mencoba mendobrak cahaya tersebut, tapi malah terkena sengatan. Lo merasakan setruman yang sangat menyengat, sakit banget di badan lo. Lo kena 4 damage. Ya, HP-nya kurang. Ini kantor Guys. PLN gue bilang. Guys, Grok mencoba mencari tahu apakah ada cara untuk mengambil buku tersebut. Dia melihat ke penjuru perpustakaan menemukan sebuah plakat dengan tulisan tua. Ternyata isinya teka-teki. Saya datang di malam hari, bersembunyi di langit tinggi, bercahaya tanpa lampu. Siapakah saya? Bulan bintang. Bersembunyi di Bebe. partai dong. Masa kita ketemu orang partai di sini nggak mungkin dong. Setelah 1 kali percobaan gagal dan menyebabkan tengkorak muncul dari bawah tanah, Bintang. Saat Encus menyebutkan kata-kata itu, cahayanya menjadi semakin keras dan tengkorak-tengkorak. Wah! hilang. Cahayanya hilang. Mereka berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Cahaya yang menghalangi buku hilang, tengkorak-tengkorak yang berjalan pun hilang. Grok dengan Machen berhasil mendapatkan buku di tangannya. Buku tersebut lalu berbicara meminta mereka menggunakannya ketimbang menyerahkannya ke Elara. Aku tahu kalian akan datang. Kalian dibodohi oleh profesor itu. Tuh kan bener kan. Kejebak, kita kejebak. Aliannya brengsek juga tapi dia ngasih gue ilmu. Buku ini berisi kekuatan yang sangat besar. Lalu 4 orang ini malah berdebat, apakah lebih baik menyerahkannya ke Elara atau menyimpan bukunya untuk mereka menguasai dunia. Pada akhirnya yang tersisa dari kita adalah rasa kesungguhan kita terhadap tugas yang diemban kepada kita. Kalau nantinya si profesor ini bilang bahwa bukunya buat kita, boleh kita terima. Tapi kita di sini karena profesor itu yang nyuruh. Masa kita udah jauh-jauh datang, kita mengkhianati kepercayaan orang. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa buku tersebut ke Elara dengan cara memegang buku tersebut di masing-masing sudut. Dan ketika mereka kembali ke tavern, mereka bertemu lagi dengan Elara. Mereka bernegosiasi untuk mengubah perjanjian dan mendapatkan imbalan yang lebih tinggi. Wah, kalian berhasil mendapatkan buku itu. Luar biasa. Oke, cepat berikan. Sini. Oh, tunggu dulu, Profesor, Iya nih. tunggu dulu. Iya nih. Ente bilang Betawi itu. bahwa kita adalah orang pemula dalam perjalanan merebut buku itu. Tapi kita bisa membuktikan membawa buku ini Dan sekarang. Anda mengambil dan memberikan kita hanya 10 gold. Betul. 10 tuh besar. No, Tidak. no. Ternyata resiko yang kita alamin Iya. selama kita mengambil buku itu Lebih dari 10 nyawa gold. kita. Elara dengan banyak pertimbangan memberikan mereka 20 gol. Profesor menerima buku itu dengan wajah sangat sumringah dan lo bisa melihat dia gitu-gitu gerakannya. Dia memeluk buku itu dan dia memberikan kalian masing-masing 20 gold. Wah, Tidak dikhianatin, tidak Dan dikhianatin. ketika kalian pergi dari bar, ada suara terakhir yang muncul di dalam kepala kalian. Kalian bisa kembali mengambilku kembali jika kalian berubah pikiran. Dan disitulah kisah ini selesai. Cerita pun berakhir sampai di situ. Tapi apakah beneran berakhir atau tidak? Kita lihat nanti. Sekali lagi, ini adalah ringkasan cerita dari video pertama main Dungeons and Dragons. Petualangan Grok, Rael, Encus, dan The akan berlanjut dengan judul Bangkitnya Prajut Waktu, episode 1 sampai 7. Tungguin tayangnya di channel YouTube ini.